Saya di sini akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Pulihnya Ekonomi Pasca Pandemi. Ekonomi kreatif sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi di pasca pandemi. Ekonomi kreatif yang saya maksud yaitu UMKM. Ekonomi kreatif sendiri didefinisikan sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas, yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya asing dan memiliki sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif sendiri banyak sekali bidangnya. Ada beberapa contoh seperti ada kuliner, seniman, dan juga pariwisata. Ekonomi kreatif UMKM sendiri dapat membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, namun juga dapat menuangkan ide-ide kreatif sehingga dapat menjadi suatu nilai yang tinggi. Menurut saya, ekonomi kreatif itu yaitu para pelaku UMKM memiliki inovasi baru. Oleh karena itu, para pelaku UMKM membuat ekonomi kreatif di pasca pandemi ini bertujuan untuk bangkitnya perekonomian Indonesia. Mengapa saya mengambil ekonomi kreatif menjadi yang saya bahas dalam artikel saya? Tujuan ekonomi kreatif sendiri yaitu upaya pengembangan ekonomi kreatif ini agar nantinya dapat berpeluang besar pada sektor ekonomi, terutama dalam bidang UMKM yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama ada bagaimana pengembangan ekonomi kreatif UMKM. Yang kedua ada hal-hal yang mempengaruhi ekonomi kreatif. Dan yang ketiga ada manfaat perekonomian. Dan yang ketiga ada manfaat ekonomi kreatif bagi perekonomian Indonesia. Saya akan menjelaskan singkat mengenai beberapa hal tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini dapat menciptakan peluang besar bagi para masyarakat dan dapat mensejahterakan karena dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan masih banyak lagi. Sedangkan, apa itu hal-hal yang mempengaruhi ekonomi kreatif? Hal-hal yang mempengaruhi ekonomi kreatif itu ada 3, ada kreativitas, kemajuan teknologi, dan media sosial. Kreativitas sendiri yaitu ekonomi kreatif yang menuntut adanya daya kreativitas yang tinggi, mayoritas yaitu anak muda, sehingga dapat berpotensi dalam produksi karya kreatif yang tak terbatas. Sedangkan kemajuan teknologi sudah tidak asing lagi di tengah kita karena kita sudah ada di zaman modern yang dimana teknologinya sangat canggih dan dapat membantu untuk mengembangkan secara pesat dalam mengenai ekonomi kreatif. Yang ketiga ada media sosial. Media sosial sendiri yaitu pertemuan bertujuan untuk tempat pertemuan antara pembeli dan penjual dari karya kreatif melalui dari desain, fashion, kuliner, dan membuat karya-karya lainnya. Potensi yang besar dari media sosial menjadi pemicu ekonomi kreatif. Dari 3 hal tersebut ada kreativitas, ada kemajuan teknologi, dan media sosial. Dari 3 tersebut sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Jadi ada manfaat-manfaat perekonomian Indonesia dari ekonomi kreatif tersebut. Yang pertama yaitu pengembangan inovasi. Inovasi sendiri memiliki pengertian yaitu terbarunya berbagai jenis ide-ide baru yang menciptakan persaingan yang kompetitif antara satu bisnis dan bisnis lainnya. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja, artinya kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kreativitas di era modern, membuat banyak perusahaan berani membangun bisnis baru sehingga lapangan pekerjaan semakin besar. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dampak positif terhadap lingkungan. Salah satu karakter utama dari ekonomi kreatif ini adalah sisi green teknologi yang biasanya diadopsi secara struktur. Budaya menjaga lingkungan jadi salah satu faktor yang penting untuk memperbaiki kultur bisnis di masa mendatang. Oleh karena itu, ada 3 yang saya bahas ini terkait satu sama lain ini sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Kesimpulannya, yaitu mengenai ekonomi kreatif, yaitu ekonomi kreatif UMKM meningkatkan perekonomian Indonesia.